Budiman Sujatmiko sudah berubah katanya. Wajar karena di sana basah. Maklum Pak Prabowo ini adalah kandidat yang memiliki anggaran kampanye terbesar saat ini. Dan Budiman akan pindah ke Gerindra. Mas Budiman, selamat datang di Cafe Brizi. Wah, terima kasih sudah diundang oleh Profesor Kasali ini. Terima kasih sekali kehormatan. Anda adalah tokoh antagonisnya Prabowo. Sampai kemudian Anda secara individu kemudian jadi berita nasional. Anda berkunjung ke tempatnya si Pak ketua Prabowo. partai dan kemudian ada press conference di depan itu Ya. dan kelihatan Anda tidak siap di situ. Salah nggak saya membaca Anda tidak siap? Pertama, saya harus koreksi dulu. Ya. Saya ditahan tahun 96 dulu ya. Jadi saya waktu itu yang menangkap adalah dari Badan Intelijen ABRI tahun 96. Bais yang sekarang. Sekarang Bais dulu ya. BIA. Jadi Ya. memang tidak pernah berhadapan langsung dengan beliau begitu ya. Saya udah di dalam penjara waktu itu. Kemudian kalau pertanyaannya apa yang harus dijelaskan dari sini? Bagaimana penjelasannya? Bagaimana argumentasinya? Apakah saya berubah atau apa? Pertama, people change, semua orang berubah. Tapi yang paling penting adalah ya, dunia berubah cepat. Ya. 20 Termasuk Budiman juga berubah. 23 tahun, Ya. 23 tahun setelah reformasi terjadi banyak perubahan, terutama dalam 10 tahun terakhir ini, atau lebih khusus lagi 3 tahun terakhir ini setelah pandemi. Dan kita tahu bahwa Pak Jokowi juga mengakui bahwa masa yang paling sulit di dalam pemerintahnya adalah ketika menghadapi pandemi. Pokoknya sulit setengah mati. Sulit Seluruh dunia seluruh mengalami. dunia ya, Termasuk sulit. negeri kita. Dan disrupsi yang diakibatkan oleh pandemi Ya. bukan yang terakhir. Ya. Ada disrupsi karena teknologi, Ya. nantinya mengubah cara kita berpikir, bekerja. Oke. Prof. Itu Kasar. sebabnya Anda mendirikan Bukit Algoritma. Bukit Algoritma. Nanti saya akan tanya ke sana. Oh, pastinya. Ya. Dan ada disrupsi yang diakibatkan oleh perang negara-negara besar, Prof. Ya. Yang ini juga saya pikir akan bisa menjadi game changer, mengubah semuanya ini. Dalam keadaan seperti itu saya pikir kalau perbincangan politik kita, aktivitas politik kita hanya itu saja, hanya begini-begini saja, tidak ada tindakan terobosan bahwa pemilu seolah hanya sekedar rutinitas, bahwa memilih presiden hanya rutinitas 5 tahunan. Oke. Menurut saya ada yang salah. Kita kehilangan beberapa kesempatan untuk bangkit dari disrupsi-disrupsi tadi. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa ini adalah sebuah terobosan. Perlu ada terobosan. Saya merasa bahwa ini terobosan yang bisa saya lakukan Ya. di politik. Saya coba juga melakukan terobosan di bidang inovasi ya dengan bikin Bukit Algoritma. Jadi in the last 3 years, kalau ada satu kata untuk menjelaskan apa tentang Budiman, maka Budiman terobosan Sujatmiko, kira-kira begitu. Terobosan is my middle name, kira-kira Your begitu. middle name. Iya, Oke. iya, kira-kira gitu. Kalau mau Baik. klaim ya, lagunya Baik. gitulah soalnya. Ya. Ya. Terobosan seperti apa? Ya oke lah dunia berubah segala macam. Tapi kan pemimpin itu perlu karakter. Ya, betul. Tidak cukup hanya elektabilitas. Pasti. Karakter juga harus kita lihat. Kita Pasti. butuh pemimpin yang punya karakter. Apakah sebelumnya Anda sudah mempertimbangkan aspek karakter? Aspek sebelum karakter tentu bertemu? saja saya pertimbangkan dari pilihan-pilihan yang ada. Bagus sekali kalau kemudian kekuatan-kekuatan nasionalis ini bersatu. Kekuatan-kekuatan nasionalis ini bersatu dan menurut saya legitimasi yang didapatkan oleh Pak Jokowi dengan sekitar 90% tingkat kepuasan atau approval rate dari masyarakat Indonesia ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia lagi asik bersama Pak Jokowi, lagi nyaman senyaman-nyaman dengan Pak Jokowi, tapi kemudian beliau harus mengakhirinya karena konstitusi, maka saya ingin memastikan bahwa kenyamanan atau kemesraan ini jangan cepat berlalu, dan untuk itu saya ingin kekuatan-kekuatan nasionalis yang bersama Pak Jokowi itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi dengan kata lain bagaimana meneruskan perubahan Meneruskan yang Pak sudah, Jokowi sudah ada dengan hasilnya ini. approval rate yang sangat tinggi, maka legitimasi penguasa, pemimpin, presiden Indonesia, wakil presiden Indonesia pasca Pak Joko Widodo harusnya dengan linear, dengan bukan tidak harus 90%, tapi saya mengatakan bahwa kita harus punya kemenangan yang tebal, Oke. selisih suara yang besar begitu. Ya. Nah, itu untuk menjamin bahwa ada stabilitas politik. Oke. Kedua, bahwa memang kemenangan itu juga memberikan confidence bagi para pencinta dan pendukung Pak Jokowi bahwa Anda berada di tangan kekuatan-kekuatan yang memberi Anda rasa nyaman. Yaitu adalah ketika kekuatan-kekuatan nasionalis besar bersatu, tidak terpisah di dalam posisi yang berbeda, begitu.
Jadi dengan kata lain sebetulnya adalah kita ini melakukan sesuatu yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi. Ya harus, itu Karena betul. beliau sendiri mencontohkan dengan Pak Prabowo dia bisa akur. Dia bisa merangkul. Itu Dua beberapa- kekuatan itu bergabung di situ. Bergabung di dalam periode keduanya. Sehingga kemudian warisannya kita yang jadi bingung sekarang. Mungkin kita mengatakan bingung, tapi kalau kita mau melakukan apresiasi, Pak, andai Pak Prabowo pada waktu itu memutuskan tetap berada di luar dan menjadi oposisi dengan margin suara yang relatif tipis, Tipis ya. tipis ya. Tipis ya. Kemudian kita menghadapi pandemi 2 Ya. tahun. Bisa dibayangkan seperti Bisa apa. dibayangkan Semua dipolitisasi. kekalutan politik yang diakibatkan oleh soal-soal yang teknis sebenarnya. Ya, itu terjadi di Amerika. Itu terjadi di Dan di Amerika pada sejumlah zaman negara Trump Eropa, segala ya. macam dan Eropa ya. Ya. Yang menurut saya masuknya Pak Prabowo dalam pemerintahan Pak Jokowi pada periode kedua itu memisahkan ya antara ilalang dengan padi. Oke. Memisahkan antara yang teknis dengan yang politis supaya problem-problemnya semata-mata politis. Oke, ya. Dan berada semata-mata teknis, tidak lagi politis. Ya. Di lain pihak juga memisahkan antara problem sekedar politis dengan problem yang lebih ideologis. Dengan adanya Pak Prabowo bersama pemerintahan Pak Jokowi, maka oposisi politis dan ideologis yang tersisa hanya ideologis saja. Artinya mereka memang betul-betul ingin mengubah negara. Oh, kita tahu. Dan ideologi nasional bersatu di situ. Ideologi nasional bersatu itulah menyelamatkan Indonesia dari pandemi dan kita mendapatkan apresiasi itu, Pak. Ya. Kayak Dan sekarang. hasilnya kita sudah lihat di situ. Hasil kita lihat, apresiasi kita lihat, kita sudah mulai bangkit lagi begitu. Ya. Mas Budiman ini adalah seorang tokoh yang saya pernah ceritakan dalam Ya, podcast saya dapat apresiasi Ya. yang saya juga nggak menyangka. Ya, saya pernah membahas bahwa Anda adalah seorang yang sangat berani dan menghadapi juga militer pada saat itu. Ya. Jadi bukan Pak Prabowo bukanlah penculik Anda, ya betul. Tetapi dia adalah tokoh bagian dari Orde Baru pada masa itu. Ya. Walaupun waktu berubah, time Ya. flies. Oke. Ya. Baik. Nah, tapi ada resiko kan bagi Anda sendiri di perbincangan di publik hari ini. Saya tidak menyamakan diri ya, tidak harus menjadi sebesar Mandela, tidak harus menunggu menjadi sebesar Mandela nama saya. Tidak harus menunggu menjadi sebesar Soekarno atau Shanana. Cukuplah dengan Budiman Sujatmiko yang orang biasa-biasa saja. Kalau saya bisa belajar dari jiwa besar tokoh-tokoh yang saya sebut tadi, why not? Why not? Kita ingin ada jembatan yang dibangun justru karena kapal Indonesia ini sedang menghadapi badai, Pak. Ya, ada 3 ledakan yang saya sebut, ledakan virus, Oke. ledakan pengetahuan karena revolusi industri, dan ledakan mesiu, Pak. Ledakan mesiu Ya, perang yang terjadi di Rusia, Ukraina, dan itu, sebentar lagi akan dibawa ke Asia. itu masalahnya. Ya, itu Geopolitik berubah. geopolitik berubah, ada geopolitik berubah, ada situasi eksternal berubah, di mana ombak di Samudra Hindia, ombak di Samudra Pasifik tidak lagi teduh, Pak. Bukan lagi samudra teduh, Pak, bukan lagi lautan teduh, Pak, ya. Ya, Itu akan ya. lanjut lautan bergolak, Ya. atau kita mengantisipasi akan seperti Ya, Amerika sudah membuat pangkalan militer di mana-mana Ya, dan di sekitar waktu kita. saya bertemu dengan Pak Ya. Prabowo, ada pertanyaan tak terduga dari Pak Prabowo. Apa pertanyaan? Tapi saya sangat senang dengan pertanyaan tak terduga biasanya. Apa itu? Apakah non-blok masih relevan? Apakah non-blok masih relevan? Dia memilih blok mana? Enggak, dia hanya bertanya aja. Dia Hanya ada bertanya. ini aja pertanyaan retoris untuk menurut saya ya, pertanyaan retoris. Beliau sendiri belum ada jawaban dan mungkin tidak harus saat itu juga beliau punya jawaban. Tapi itu kemudian membuat saya berpikir, betul juga ya. Non-blok lahir adanya blok barat, blok timur, maka ada blok ketiga. Sekarang situasinya kan bukan ada 2 blok sehingga perlu ada yang non-blok. Sekarang ada pertarungannya adalah antara unipolarisme Oke. melawan multipolarisme. Oke. So, ketika antara 1 dan 2, Anda bisa memilih 3. NATO dengan yang non The rest of the world, katakanlah gitu ya. Ya. Kalau pilihannya antara 1 dan 2, Anda bisa, enggak, aku mau memilih 3. Tapi kalau antara 1 dan banyak, Anda memilih mana? Memilih 0. Ya. Kan nggak Tapi bisa. non-blok itu Enggak, itu sendiri- contoh lah, contoh ya. Tapi non-blok sendiri itu kan bisa berarti ganda. Tidak berteman dengan siapa-siapa atau berteman dengan semuanya. Dengan menjadi multipolar, Anda bisa berteman dengan semuanya dong. Ya. Bahkan termasuk berteman juga dengan yang setuju Dengan yang berseteru. unipolar, gitu. unipolar juga kan? Ya. Jadi multipolarisme sekarang itu adalah semuanya menjadi non-blok. Kan Dan begitu itu kira-kira? kekuatan besar di situ. Kekuatan besar. Ya. Ya, artinya definisi non-blok itu sudah harus berubah. Dia bukan sekedar memilih antara A atau B, Ya. dia adalah memilih antara A atau selebihnya, begitu kan? Dari pertahanan negara menjadi pertahanan wilayah. Menjadi pertahanan wilayah, Pertahanan dunia barangkali bersama-sama. doktrin kemiliteran juga harus berubah.
tekanan pada teknologi inovasinya harus berubah juga, begitu ya. Dari darat berorientasi laut, mungkin berorientasi angkasa bahkan berorientasi angkasa. Diskusi-diskusi itu termasuk beliau bilang gini, dengan adanya perang nuklir ada ancaman kita ini kalau ada perang nuklir, Khatulistiwa ini akan turun suhunya sekitar minus 28 derajat Celcius. Karena matahari tertutup oleh awan yang Nuklir winter ya. ya seperti terjadi waktu Danau Toba meledak itu. 75.000 tahun yang lalu. 75.000 tahun yang lalu ya. Dan itu 50 tahun, Prof. Ya. Saya tidak mengatakan atau kami tidak mengatakan bahwa akan ada perang nuklir dalam waktu dekat. Tapi bahwa negara seperti Australia sudah membangun bunker untuk 30.000 warganya. Sementara yang jutaan lain nggak terurus. Apa yang disiapkan Indonesia? Hal-hal seperti itu kemudian saya berpikir bahwa ada soal-soal bukan cuma satu soal yang menurut saya itu harus masuk dalam kosakata perbincangan politik Indonesia. Tapi ini adalah soal resiko yang dihadapi oleh seorang Budiman Sujatmiko dalam hari-hari belakangan ini. Saya coba bacakan beberapa komentar yang saya lihat di beberapa WA group ya. Percakapan-percakapan dilakukan oleh para relawan, publik dan sebagainya. Satu, ada yang mengatakan wajar karena di sana basah. Maklum Pak Prabowo ini adalah kandidat yang memiliki anggaran kampanye terbesar saat ini, terkuat. Menurut persepsi publik, ya terlepas benar atau tidaknya. Yang keduanya adalah Budiman Sujatmiko sudah berubah katanya. Kemudian yang ketiga sedang ada kesulitan. Saya tidak tahu kesulitan apa, ada yang mengatakan demikian. Yang keempat ada yang mengatakan Pak Budiman sedang memerlukan dukungan sesuatu. Yang kelima ada yang mengatakan bahwa Budiman akan pindah ke Gerindra. Ada yang mengatakan begitu. Dan yang terakhir, penjelasan dari Mas Bud adalah sedang berusaha untuk mempertemukan antara Prabowo dengan Ganjar. Menyatukan kekuatan nasionalisme. Yang mana yang benar? Yang benar adalah saya ingin mempertemukan ujungnya Bu Megawati dengan Pak Prabowo. Dan menurut saya perlu ketiga tokoh ini bertemu. Menyusun strategi baru menghadapi situasi-situasi yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Tiga tokoh ini adalah Jokowi, Bu Mega, Prabowo. Ya. Kenapa bukan dengan calon presiden bukan, satunya? bahkan saya tidak mengatakan Pak Prabowo sebagai calon presiden situ. Ya kan? Sebagai ketua partai. Sebagai tokoh, ketua partai yang memang juga calon presiden, ada Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum partai, ada Pak Joko Widodo yang memang meskipun bukan partai, beliau adalah existing presiden, ya. Yang menurut saya ketiga tokoh ini sebenarnya ada tokoh-tokoh yang saya pernah diskusi dengan ketiganya. Ini mungkin sangat subjektif, sangat personal. Dan saya merasakan bahwa terlalu banyak kemiripan ketimbang perbedaan. Dan ketiga-tiganya sangat punya sensitivitas untuk melihat bahwa banyak sumber masalahnya bukan di dalam negeri. Jadi musuh bersama itu yang harus dihadapi. Iya, sumber masalahnya bukan di dalam negeri. Dan Ibu Mega pernah masakin nasi goreng untuk Prabowo. Oh, itu adalah simbol-simbol masa lalu ya, simbol-simbol yang kemarin ya. Dan Bu Mega kan juga pernah bersama Pak Prabowo di tahun 2009 dan sekarang Pak Prabowo bersama Pak Jokowi. Menurut saya ada kesamaan, ada kemiripan yang mereka bisa berbicara di mana agenda 2024 hanya satu agenda yang perlu dilewati. Tapi kemudian bagaimana membangun kebersamaan yang tetap utuh melewati kerikil 2024 ini, kalau kita sebut kerikil. Baik, Mas Budiman, di lain pihak tentu saja ada yang mengatakan, dan saya pikir ini ada benarnya, bahwa Anda adalah orang yang lebih leluasa untuk menjalankan peran ini. Anda adalah tokoh, Anda bukan pengurus partai, dan Anda bisa melakukan terobosan dari kebukuan itu. Dan kalau misalnya bukan Budiman Sujatmiko yang datang ke sana, mungkin tidak menarik perhatian pers. Gitu ya? Tapi ini Budiman Sujatmiko yang datang ke sana, Anda diuntungkan. Tapi di lain pihak, karena Anda melakukan ini sebagai orang independen, padahal Anda adalah orang dari partai PDIP dan mewakili diri sendiri, tentu saja akan ada teguran. Ya. Resiko apa yang Anda pikirkan yang akan Anda hadapi? Yang menarik adalah ketika saya setelah ketemu beliau, Pak Prabowo, 1 hari 2 hari Pak Hasto telepon, ngajak ngopi-ngopi. Walaupun saya biasa juga ngopi-ngopi dengan beliau, dia khusus ngajak ngopi-ngopi sebagai sahabat. Kemudian juga ada pernyataan dari Mbak Puan, bahkan segala lama setelah itu, ya itu silaturahmi biasa-biasa saja. Bahkan Mbak Puan mengatakan silaturahmi biasa-biasa saja. Meskipun tidak ada diutus partai, tapi ya bagusnya kalau Mas Budiman lapor setelah itu. That's one, dan makanya itu juga saya akan minta ketemu Mbak Puan begitu.
Dan juga ada pernyataan yang menarik dari Ketua DPP PDI Perjuangan Bapak Jarod Saiful Hidayat, Ketua Bidang Ideologi. Ya kita positive thinking saja, begitu ya. Kemudian ada juga Pak Syukur Nababan, ya Budiman saya tahu dia orangnya loyal dari dulu pada partai. Jadi malah justru dari pihak PDI Perjuangan sebagai individu-individu ya, Prof, mereka it's okay. Jadi mereka justru ingin tahu ada perkembangan apa. Betul, dan memang saya ingin memberitahu juga, berbagi perspektif begitu ya, bahwa ada Pak Komarudin Watubun yang agak keras ya. Pak Komarudin juga teman baik saya, sebenarnya teman ngobrol saya juga, tapi memang posisinya sebagai ketua dan kehormatan memang harus begitu, dan saya maklumi, no hard feeling at all, biasa-biasa saja. Ini kan semua orang-orang yang memang biasa ngopi begitu, biasa ngobrol, dan kemudian katanya saya akan dipanggil meskipun belum ada surat, kira-kira katanya sih belum ada harinya kapan katanya 15 Agustus. 15 Agustus masih lama. Di media, di media 15 Agustus. Tapi tentu saja bukan itu yang paling utama. Yang paling utama adalah dialog-dialog yang nanti dengan Pak Hasto, dengan Pak Puan, ya mungkin dengan Mas Bambang Pacul, mungkin dengan Pak Jarod Saiful Hidayat. Ya. Tapi saya ingin klarifikasi beberapa hal, karena ini adalah pertanyaan publik. Sebetulnya saya tidak tertarik untuk memasukkan topik politik di dalam podcast saya. Tetapi karena semua pelaku usaha, semua bertanya kemana arah politik ke depan. Jadi saya harus mulai menyajikan ini untuk orang-orang bisnis. Jadi saya menyajikan ini untuk Anda para penonton video ini, saya tidak arahkan Anda untuk melihat ini dari kacamata politik, tetapi ini melihat bagaimana orang bisnis memerlukan jawaban-jawaban, insight mengenai ke depan. Karena bagaimanapun juga ekonomi itu sangat ditentukan oleh siapa yang terpilih, dan bagaimana kolaborasi para pemimpin, karakter apa yang mau dibangun. Ya, jadi harus didapat kejelasan dari hari ini. Nah, saya ingin klarifikasi beberapa hal. Ada yang bertanya, Budiman akan atau sedang menjajaki untuk pindah ke Gerindra? Oh tidak. Tidak. Bahkan ketika konferensi pers ada wartawan yang bertanya seperti itu, mau saya jawab tadinya, oleh Pak Prabowo langsung dijawab. Tidak ada perbincangan sama itu. Clear ya? Clear ya. Ini pertanyaan seperti itu nanti mereduksi dari perbincangan tadi itu seolah hanya sekedar urusan pindah segala macam. Enggak, ya kita berbicara soal-soal yang tadi saya sebutkan. Saya bilang kayak gini, bukan Pak Prabowo ini bekas pasukan elit, saya bekas aktivis. Dalam perspektif saya Pak Renald Kasali ya, dalam dunia yang sedang berubah dan negara yang sedang mengalami krisis dan untuk bangkit, ada dua jenis orang yang kalau ketemu itu bisa memberikan kontribusi besar. Apa itu? Kalau orang itu berlatar belakang aktivis, berdialog dengan orang yang berlatar belakang intelijen strategis. Kenapa? Karena aktivis maupun intelijen strategis atau Sandi Yuda adalah dua jenis orang yang menurut saya selalu komprehensif. Ngerti konsep, biasa juga ngerti konsep, tapi juga ngerti pernik-pernik lapangan yang penuh dengan labirin. Dan ketika menjalani itu semua, mereka biasanya nih sering ada dalam posisi menghadapi ancaman eksistensi, hidup mati dalam kerjaan-kerjanya, dalam perjuangan-perjuangannya. Jadi sudah biasa diskusi konsep, biasa diskusi kemudian menurunkan di lapangan, dan ketika menurunkan di lapangan, resikonya paling ringan di penjara, paling ringan mati, lebih berat mati atau hilang kan, aktivis atau intelijen. Intelijen berhasil nggak diakui ya. Artinya apa gini Prof, saya kudu ambil contoh, Rusia di bawah Putin. Ketika decline di masa Yeltsin, Putin lah yang kemudian merevitalisasi Rusia. Betul. Contoh yang lain Brazil, ketika Lula seorang mantan aktivis menjadi presiden Brazil, kemudian Brazil kembali ke pemimpin buruh. Pemimpin buruh, bahkan buruh SD pun nggak lulus, tapi menjadi presiden dan dia bisa mengangkat Brazil yang terpuruk menjadi sekarang Brazil yang cukup berpengaruh di Amerika Latin dan di negara-negara berkembang. Putin, Lula itu dua orang, satu intelijen, satu aktivis. Jadi orang yang dengan keberanian tertentu untuk melakukan transformasi. Katakanlah begitu. Nah, tentu saja aktivis bukan cuma saya, banyak aktivis. Tentu intelijen atau yang pegang Sandi Yuda kan bukan cuma Pak Prabowo. Tapi kan kita nggak mungkin bikin konferensi mantan intelijen dan mantan aktivis ya. Itu lebih kikir lagi sih kalau terjadi itu. Tapi kalau oke lah saya tidak dapat mandat, tapi saya dari orang jadi mantan aktivis tidak, saya mewakili diri sendiri. Tapi oke lah, untuk sementara saya mewakili cara berpikir dan cara bekerja tertentu Pak Prabowo juga. Baik, Mas Budiman. Setidaknya ada satu pesan yang juga Anda ingin sampaikan pastinya kepada pimpinan partai Anda sendiri. Ketika Anda melangkah ke sana,
nampaknya ada sesuatu yang tak dilaksanakan oleh pimpinan partai. Sehingga kemudian Anda mengambil inisiatif dan melakukan terobosan di sana. Apa kritik Anda pada partai Anda sendiri? Yang mau saya katakan adalah kita harus responsif, Ya, antisipatif. Kalau bisa, lebih tinggi lagi sih, menjadi skenario builder menjadi skenario builder. atau skenario design. Ya, Skenario bukan design. menjadi orang yang menari di bawah genderang orang lain. Yes, itu hanya mungkin ketika kekuatan-kekuatan yang visinya kurang lebih sama punya skala, punya kekuatan yang cukup besar secara kuantitatif dan secara kualitatif. Artinya paling sial ya adaptif. Kalau bisa menjadi responsif bagus. Oke. Tapi kalau adaptif kan gini, Prof. Adaptif itu artinya kita ikut agenda orang lain, menyelesaikan agenda orang lain sekarang. Ya, dan itu ada sejumlah partai politik yang terkatung-katung pindah ke Nanti, sini, ya. nawarin proposal Karena ke sini. terlalu adaptif. Ya, di sini signalnya nggak jelas. Pindah kemana, Pindah ke sini, balik lagi ke sini. Itu adaptif tuh. Tapi nggak Partai kemana-mana. Ya. per karakter. Hampir semuanya saya lihat seperti Bagusnya responsif. itu. Ya. Responsif artinya itu lebih bagus sedikit. Ikut agenda orang lain di masa depan. Sudah ada membaca ke depan. tapi tetap orang lain yang bikin agendanya gitu. Apakah Yang karena bagusnya Anda, adalah skenario builder, menyusun skenario. apakah karena Anda melihat bahwa Prabowo akan menang? Loh, kita lihat fakta. Ada pergerakan survei yang cukup dalam tanda kutip alarming ya. Cukup ini alarming nih. Karena saya nggak melakukan survei. Saya sering ke lapangan, Prof. Saya sering ke desa. Saya sering ketemu ke kantong-kantong pemilihnya Pak Jokowi 2014, 2019 dan sebagian juga kantong PDI Perjuangan. Menarik ketika saya mengerjakan beberapa kerja di desa, inovasi teknologi di desa, begitu ya. Ketemu dengan pelaku-pelaku, organisator, inovator di desa. Mereka yang dulu bersama Pak Jokowi cukup banyak juga Ya. ke sana. Oke. Artinya ada dulu saya melihat kantongnya Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu Berjarak ya. secara ideologis. Ya, sangat jelas, tegas. Berjarak secara Tegas, ideologis, ya. Prof. Mungkin juga karena Pak Prabowo diganduli oleh Apapun itu, ya. kepentingan yang lain Yes, pada ya, saat itu. apapun sebabnya. Ya. Berjarak secara ideologis, Prof. Yang kepentingan nasionalisnya, lawannya nasionalis bergabung di sana. pada Iya, saat betul, itu, ya. betul. Mayoritas ke sana kan. Ya. Berjarak, Prof. Dulu Sekarang ya. tidak begitu. Sekarang ternyata terjadi proses penumpukan lempeng bumi nih, Prof. Hmm. Ketika terjadi seperti itu, kemudian survei mengatakan kurang lebih ada pergeseran dari Pak Prabowo menjadi lebih naik gitu ya. Saya melihat dari mana sumber kenaikan itu. Ternyata memang ada pergeseran itu. Ya. Dan pergeseran itu ada tren seperti itu. Ketika saya tanya, kebanyakan saya tanya adalah sejak kapan ini mulai terjadi? Terutama dipicu loh ketika Pak Prabowo masuk kabinetnya Pak Jokowi. Terjadi perubahan. Itu terjadi perubahan dan kemudian dibaca oleh orang bahwa Pak Prabowo ini ya betul-betul ikut begitu, kira-kira Oke. begitu. Baik, tapi di lain pihak kita juga melihat Mas Budiman ini sudah hampir 5 tahun, jadi tidak masuk sebagai anggota DPR begitu ya. Terus kemudian setelah itu Anda juga tidak masuk lagi, tidak muncul dalam daftar caleg. Saya memang sejak 2017, Prof, saya sudah minta izin ke dapil saya di Ya. Bayman Cilacap. Saya sudah pamit, saya tidak akan mencalonkan diri lagi. Jadi itu adalah karena dari Anda, Memang bukan karena partai yang no. tidak memperhatikan. Partai yang kemudian memaksa saya untuk nyalon lagi di 2019. Saya ketemu Pak Hasto, Pak Sekjen. Ya, dan Anda dapat di Jawa Timur. Iya, ya udah kamu ke dapil yang lain bantu kemenangan Pak Jokowi untuk Pilpres, ya sudah. Itu lebih pada penugasan untuk karena waktu 2014 Pak Jokowi kalah di sana sehingga saya harus di 2019 kalah, 2019 saya harus ke sana. Tapi sebenarnya fokus saya lebih pada soal saya nggak banyak untuk kampanye legislatif. Karena memang sejak awal saya kan sudah masuk periode kedua, Prof. Ya, Anda sudah 2 periode ya? 2 periode bagi saya, Prof. Saya tahu diri saya. Ya. Ketika saya ada di sebuah posisi lebih dari 2 periode, saya pasti akan tumpul di Ya. periode ketiga. PDI Perjuangan itu adalah partai saya sekarang, tapi memang kalau dilihat dari keluarga saya, akarnya dulu dari PNI, kemudian ke PDI, dan ya tentu saja sekarang sudah menjadi PDI Perjuangan. Demokrasi, karena dengan adanya demokrasi kita mendapatkan kebebasan, dengan adanya kebebasan potensi-potensi baik untuk bangsa, untuk kemanusiaan
bisa muncul tanpa harus disalahpahami, tanpa harus ditindas, dan tanpa harus direpresi. PDI Perjuangan, karena bagi saya politik itu harus memimpin perkembangan teknologi. Teknologi yang dikembangkan tanpa arah politik hanya akan menjadi liar, tapi dengan teknologi, laju perkembangan teknologi yang dipimpin oleh kepemimpinan politik yang memahami perkembangan zaman, maka teknologi itu akan diabdikan untuk kemanusiaan. Berdamai dengannya, karena masa lalu itu sudah pasti, masa depan itu belum pasti. Kita bisa membentuk masa depan dengan cara itulah kita akan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi tinggalan masa lalu. Karakter, karena ketika kamu memilih seorang pemimpin hanya karena elektabilitas tanpa karakter, maka yang rugi adalah semua orang yang dipimpinnya. Tapi jika kamu memilih karakter, maka terpilih atau tidak terpilih, kamu akan membawa kebaikan bagi semua orang. Mas Budiman, saya ingin keluar sedikit dari perbincangan ini. Sekarang sudah jelas bahwa Anda melakukan itu adalah karena terobosan dan kami percaya itu. Anda melakukan terobosan dan saya kira itu penting sekali ya supaya ada cara-cara baru dan partai tidak terlena tentunya ya, karena yang paling berbahaya partai terlena. Nah, Anda sendiri mendirikan sesuatu yang besar gagasannya. Ya. Kita pernah diskusi itu, Bukit Algoritma. Betul. Apa kabar Bukit Algoritma? Kabarnya memang tidak secepat yang kita bayangkan, bahwa memang apa yang kita lakukan di Bukit Algoritma ini pada akhirnya kan Bukit Algoritma sebuah ekosistem. Ya. Ekosistem itu ada klaster di Sukabumi 800 hektar dan ada klaster desa. 800 hektar? 888 hektar. Ampun, saya mengurus 78 hektar aja sudah. Ya mungkin tiap kapan-kapan hari harus saya ajak Ya. Profesor Ya, Kasali saya akan ini datang ke sana. supaya jangan ngurusin cuma 7 hektar. Ayo ya. Join gitu kira-kira. Ya. Artinya gini Prof, kita memang sudah ada gedung-gedung di sana. Investasi, kebetulan kemarin tim kita juga ke Eropa untuk berbicara dengan teman-teman investor di Prancis dan Inggris begitu, karena yang kemarin dari Kanada rupanya tersendat begitu ya, sehingga kita memulai lagi dari Eropa sekarang pendanaan-dananya sekarang lagi berproses, dan ya sekarang baru hanya sudah renovasi gedung yang sudah ada saja, tapi risetnya sudah dijalankan. Anda nggak kesulitan untuk membiayai ini semua? Kan ini agak berat itu. Oh, Proyek kalau 800 hektar ini kan tidak mudah. Tentu itu adalah kalau urusan bisnis nanti ada yang ngurusin, karena bagaimanapun juga posisi saya lebih kepada konsolidator ekosistemnya. Ada operasional bisnis yang dijalankan oleh teman-teman. Tentu saja itu berpembiayaan. Sekarang ini kami sedang membuat e-money digital, transaksi uang digital begitu ya. Yang menurut kami juga penting untuk industri, tapi itu berbicara lain nanti ya. Kemudian yang lainnya adalah kita bisa pertanian baik dilakukan sama IT kita. Jadi tetap jalan terus. Dan Anda bisa Allah. mengatakan ada berapa persen sudah bergerak dari Wah, masih 20%, 30%? 25-an. 25%, 25 sampai 30% lah. Saya ingin kembali ke Politik. Mas Budiman sebagai penutup kurang lebih begini. Ya, gimana? Pak Prabowo ini bagus ketika berada di bawah kendali Pak Jokowi. Oke. Dan dia mengatakan saya lihat sendiri bagaimana Jokowi memimpin. Bagaimana dia memimpin ya. Tapi bagaimanapun juga karakter itu adalah satu fondasi penting dalam suatu kepemimpinan. Ya. Yang masyarakat khawatirkan hari ini adalah masalah karakter. Dan kalau nanti kita lihat, sebetulnya yang Anda harapkan itu adalah model kepemimpinan yang bagaimana? Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo? Atau tidak dua-duanya? Ya, gini. Model apa yang Anda harapkan? Saya sih kalau kita bicara ideal, kepemimpinan ke depan itu kepemimpinan penyongsong masa depan yang membumi. Idealnya begitu. Down to earth, futurist. Jangan kembali lagi sebelum era Pak Jokowi. Oh, jangan. Semuanya konkret, real, Konkret, bergerak. real, dan mengantisipasi masa depan. Ya. Kedua, kepemimpinan ke depan adalah kepemimpinan yang juga punya wawasan. Dan ini pesan Ibu Megawati berkali-kali di acara-acara partai. Di wawancara beberapa televisi juga Bu Mega mengatakan demikian. Pemimpin yang punya wawasan geopolitik. Jadi Anda tidak membicarakan konkret yang mana Ganjar Pranowo, Silakan itu tentukan aja ketika Pak Jokowi, Prabowo atau Prabowo Ganjar Pak Prabowo, atau dua model yang Bu berbeda. Megawati silakan ngobrol.
Artinya ke depan itu kabinet gotong royong seperti yang sudah dialami oleh Pak Jokowi. Persatuan nasional. Persatuan nasional. Jadi semua bisa gotong royong. Kalau kata Bung Karno dulu ada istilahnya samenbundeling van alle revolutionary krachten, penggalangan kekuatan-kekuatan revolusioner. Kalau sekarang saya ganti mungkin jadi samenbundeling van alle nationalistische krachten, penggalangan kekuatan-kekuatan nasionalis untuk menopang Indonesia ke depan. Terima kasih Mas Budiman. Terima kasih atas Ada yang pertanyaan ingin tajam Anda dan cepat. klarifikasi atau nyatakan sebelum kita tutup dari Yang Anda mau saya sendiri? katakan adalah Budiman Sujatmiko bertindak, bermimpi, bekerja dari dulu, dari zaman saya masih remaja, itu tidak pernah ada pertimbangan soal uang. Saya Itu tidak, clear ya? dan bagi saya visi, cita-cita adalah penting. Saya pernah di tahun 2011 ditawari orang untuk menjadi calon gubernur DKI di 2012 dan menjadi calon presiden bahkan 2014. Saya katakan tidak, saya masih punya hutang undang-undang desa. Saya masih punya hutang-hutang Indonesia. Artinya, kalau orang mengatakan bahwa motivasi adalah jabatan atau uang, saya bisa membuktikan bahwa itu tidak pernah menjadi konsiderasi utama saya. Baik. Begitu. Baik, karena inilah pertanyaan yang banyak diajukan oleh Ya. para netizen kepada kami. Ya. Jadi hari ini kita mendengarkan versi dari Budiman Sujatmiko dan mudah-mudahan ini akan memperjelas apa yang menjadi spekulasi dalam pikiran kita semua. Stay relevant.